Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang hidup pasti pernah akan mengalami naik turunnya gelombang kehidupan. Ada sukacita atau keberhasilan, tapi ada juga pergumulan atau tantangan, baik itu dalam keluarga maupun dalam pekerjaan. Mazmur yang kita baca ini merupakan ungkapan dari Asaf yang sedang marah, iri hati, cemburu ketika mengamati apa yang dialami orang fasik, karena mereka mujur, sehat, gemuk, tidak mengalami kesusahan. Mereka juga sombong, melakukan yang jahat, memeras. Mereka juga bertambah kekayaannya, dan sepertinya senang terus-menerus mereka. Nah, ketika Asaf melihat dirinya yang berusaha mempertahankan hati yang bersih dan tulus, tetapi hidupnya seperti kena tulah atau menderita, ia merasa hidupnya sangat kecewa. Karena itu ia berkata, hatiku merasa pahit dan pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Kadangkala kita tidak mengerti mengapa kita mengalami hal-hal yang sulit. Kita ingin Tuhan memberikan penjelasan akan penderitaan tersebut. Mengapa hal itu terjadi pada saya? Asaf merasa dungu dan tidak mengerti. Semua terasa gelap. Ketika kita memiliki banyak hal, kita cenderung mengandalkan apa yang kita miliki. Kekuasaan, jabatan, harta, orang yang kita anggap itu hebat. Padahal dalam sekejap hal itu dapat hilang. Ketika kita terlalu mengandalkan suami atau istri, orang tua, anak yang kita anggap hebat, ternyata mereka pun juga punya kelemahan. Dalam sekejap mereka dapat berubah. Tanpa sadar, hal-hal di atas bisa menjadikan idola atau berhala yang mengambil tempatnya Tuhan. Dan ketika Allah mengambilnya, kita seperti kehilangan pegangan dalam kehidupan kita. Allah ingin dialah yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Allah ingin kita dekat dengannya supaya ia dapat memegang tangan kita dan menuntun serta menggendong kita. Sobat Kairos, ada dua hal yang kita boleh pelajari dalam teks ini. Yang pertama, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Arti ungkapan ini adalah aku mengetahui bahwa Engkau itu kecukupan, bahwa lebih dari cukup bagiku, tanpa segala hal-hal lain. Karena itu aku tidak membiarkan diriku diombang-ambing berbagai macam nafsu, melainkan tenang dan puas dengan dirimu. Secara singkat, supaya kita puas hanya dengan Allah saja, sangatlah penting kita mengetahui kelimpahan berkat yang Ia tawarkan untuk kita terima. Yang kedua, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kita hanya mencari dari Allah hal yang kita sadar kita tidak miliki tetapi perlukan. Semua orang mengakui ini. Kebanyakan orang berpikir yang penting Allah menolong kelemahan kita atau menolong kita ketika kita sanggup menolong diri kita sendiri. Tapi pengakuan Daud ini lebih dari hal ini. Ia membukakan dirinya bukan apa-apa yang tidak memiliki apapun juga di hadapan Allah. Dengan sangat tepat, ia katakan bahwa Allah lah bagiannya. Arti bagian dalam Alkitab adalah keadaan atau hak milik yang mencukupi dan memuaskan setiap orang. Mengapa Allah disebut sebagian bagian dari diri kita? Adalah karena dirinya sendiri cukup bagi kita. Dan di dalam Dialah ada kebahagiaan kita yang sempurna. Orang yang mengalami pembentukan Tuhan melalui berbagai macam pengalaman yang sulit akan membawa kepada Tuhan. Pengalaman sulit seperti dinyatakan seperti kena tulah dan hukuman itu. Mazmur 73 ayat 14, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Sobat Kairos, dalam terjemahan lain dikatakan di Mazmur 73 ayat 14, yang kuperoleh hanyalah kesulitan dan kesedihan setiap hari dan sepanjang hari. Pengalaman pahit itulah seperti ombak yang membawa orang mengasihi Tuhan dan mendekat pantai pelabuhan Tuhan dengan kemuliaannya. Mazmur 73 ayat 22-23
terkhusus ayat 22, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku dekatmu. Ayat 23 mengatakan, tetapi aku tetap dekatmu, engkau memegang tanganku, kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Kedekatan orang yang mengalami Tuhan dinyatakan dalam kalimat yang sungguh dramatis. Kerinduannya hanya dekat saja pada Tuhan. Ia tidak peduli dengan tubuhnya yang mulai melemah dan sakit-sakitan. Ia juga tidak peduli dengan keinginan manusia pada umumnya, yaitu menambah harta kekayaan supaya hidup senang di bumi. Ia sudah tidak menginginkan apa-apa lagi di bumi selain Tuhan sendiri. Orang yang demikian pada akhirnya akan mendapatkan Tuhan di kekekalan. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati.